memang pandemi ini juga berdampak beberapa sejumlah startup itu tutup ya, karena pendanaannya habis atau bisnis modelnya tidak sustainable di masa pandemi dan segala macam. Kalau kita baca berita, ya memang di 2020 ini sejumlah startup jadi mereka tutup gitu ya. Startup yang lain untuk menopang kebutuhan dananya, mereka melakukan fundraising tapi mungkin menunda. Yang tadinya seharusnya dilakukan di 2020, mereka menunda fundraisingnya ke 2021. Jadinya mereka menghemat supaya uangnya cukup sampai dengan 2021 dengan harapan di 2021 pasar valuation dan sebagainya dan mobilitas investor sudah kembali mendekati normal sehingga bisa fundraising yang lebih tinggi di 2021. Tapi alternatif yang lain yang tadi sudah Monica sebut itu juga sedang dijajaki, yaitu adalah merger atau akuisisi. Ya, bagi yang punya dana melakukan akuisisi, mungkin untuk yang besarnya mirip sama, yaitu adalah melakukan merger. Nah, itu memang itu sah-sah aja untuk dilakukan, dan semakin lama menurut saya pasar Indonesia, ekosistem Indonesia sudah semakin mature ya, sudah semakin dewasa, sehingga proses merger ini kalau kita melihat ke negara-negara lain, ya ini memang proses natural, di mana sebuah evolusi dari sebuah ekosistem bermunculan banyak, terus kemudian ada yang mati, ada yang IPO, ada yang sukses menjadi unicorn dan dekakon, ada juga yang melakukan merger. Menurut saya tuh ini natural dan ini sehat buat ekosistem. Oke, berbicara mengenai merger dan juga akuisisi, Pak Edi, kita ketahui sekarang ada beberapa nama-nama besar ya, seperti kita lihat Gojek dan juga Tokopedia yang diisukan akan melakukan merger. Anda melihat tren dari startup jumbo ini yang akhirnya menggabungkan kekuatan mereka untuk kedepannya ini seperti apa, Pak Edi? Kemungkinan seberapa besar begitu kemungkinannya? Kemungkinannya akan terus terjadi ya. Jadi kalau kita melihat beberapa tahun ke belakangan itu ya, jadi memang yang namanya startup yang sudah memiliki predikat sebagai unicorn, itu pada dasarnya akan menjadi atau berambisi menjadi super app. Jadi tidak hanya satu, tapi layanannya banyak gitu ya. Mungkin tidak hanya transportasi, ride hailing, tapi juga ada payments-nya, juga ada delivery, ada makanan dan sebagainya gitu. Untuk yang e-commerce juga tidak berhenti di e-commerce gitu. Ada sisi logistiknya, ada sisi investasinya, reksadana, asuransi dan sebagainya. Jadi memang konsep bahwa sebuah unicorn itu tidak bisa tinggal diam dan puas dengan hanya satu produk atau satu layanan, tapi harus menjadi super app. Karena harus diversifikasi. Di saat ekonomi naik turun, perlu sejumlah produk atau layanan agar terus bisa bertahan dan tumbuh. Jadi untuk menjadi super app itu bisa dilakukan dengan dua cara, secara organik, meluncurkan produk baru, layanan baru dan sebagainya, atau ya dengan non organik, yaitu adalah beli perusahaan yang lebih kecil, atau pada akhirnya mungkin juga dipertimbangkan merger dengan perusahaan yang kurang lebih besarnya sama. Jadi menurut saya ini tren yang natural sih. Cuma ya memang harus ini kan seperti pernikahan ya harus cari pasangan yang cocok ya. Jangan sampai salah pilih aja kalau menurut saya. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.